Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Servis. Oke guys, ini kita kedapatan servisan lagi ya. Ini Oppo A3s. Ini ganti LCD sama ganti baterai ya. Wah, ini bisa dilihat guys penampakannya ya. Wow, hamil guys. Udah siap mau melahirkan ini handphone ya. Oke, tadi ada user yang bawa handphone ini. Katanya ini bengkaknya ini udah lama, cuma kalau sekarang ini baru berakibat fatal ya. Jadi kalau untuk sekarang ini dia kalau dicas itu lama dan habisnya cepat ya. Jadi ini udah bocor baterainya guys. Ini coba saya hidupin ya. Ini penampakan layarnya guys. Saya matikan dulu lampunya ya. Oke, ini biar lebih jelas ya. Nah, ini bisa dilihat ya untuk penampakan di LCD-nya. Udah bergaris ya. Wah, layarnya handphonenya guys. Udah bengkak, layarnya juga udah bergaris ya. Nah, ini sampai untuk backdoornya itu terangkat ya. Nah, ini ya, ini menyala handphonenya guys ya. Namun di baterainya udah sisa 1% ya, saya lihat. Wah, ini sentuhnya pun sensitifnya udah kurang lah, langsung mati handphonenya guys. Oke, bakti ini memang fix ya. Handphonenya menyala, hanya kendala di LCD dan di baterainya. Langsung kita eksekusi saja. Kita copot dulu untuk slot SIM-nya. Ini kita lepaskan tadi ya slot SIM-nya guys ya. Nah, ini kita taruh di tempatnya biar nggak bertaburan. Tahap selanjutnya langsung kita buka backdoor ya. Ini kita pencopotan area backdoor untuk di Oppo A3s ini. Nah, ini kita lepaskan. Di sini bisa menggunakan alat bantu ataupun menggunakan kuku ya, bebas tergantung dari sobat saja. Ini saya menggunakan kuku saja, tinggal saya buka seperti ini. Nah, ini udah terlepas ya. Ini penampakan untuk backdoornya guys. Nah, ini lemnya udah copot ya, jadi udah tengangak untuk backdoornya. Nah, ini penampakan baterai yang sudah hamil 7 bulan ya, hampir melahirkan ya. Oke, langsung kita copot saja untuk semua bautnya ya. Ini kita copot baut di kalengan penutup area mesin. Jadi kita lepaskan dulu semua baut-bautnya guys. Oke, ini udah selesai ya. Tadi saya percepat. Jadi ini udah kita buka untuk area kalengan penutup mesin ya. Nah, ini bentuk kalengannya seperti ini guys. Nah, malah ini handphonenya. Wah, kameranya ngikut ya. Ini kameranya ngikut di kalengan kamera depannya. Untung syukur aja ikut ya. Jadi memang sebenarnya pun akan kita lepaskan juga untuk kamera depannya, karena ketika pembersihan takutnya mengenai lensa kamera. Oke, langsung saja kita copot baterainya guys. Tadi kita lepaskan fleksibel, terus kita copot baterainya. Oh, ini agak sulit ya. Ini baterainya nampaknya udah dilem ini ya, untuk plastiknya ke area baterai. Namun masih lumayan sulit juga pembukanya. Nah, ini baterainya bisa dilihat udah hampir 7 bulan ya. Jadi sekarang ini kata yang punya itu nggak bisa bertahan lagi baterainya ya, kalau dicas itu lama ngisinya. Oke, tadi saya percepat saja ya, dan ini langsung kita copot untuk LCD-nya. Ini fleksibel LCD, kita lepaskan terlebih dahulu. Setelah itu langsung kita buka LCD-nya guys. Nah, di sini saya menggunakan bantuan hair dryer atau pengering rambut. Ini untuk melunakkan semua lem-lem yang masih menempel di area LCD-nya ya. Ini kita panaskan terlebih dahulu. Oke, ini proses pemanasan ya. Jadi ini kita panaskan dulu sampai kita rasa lemnya itu udah meleleh ya. Dan ini saya rasa ini udah lunak lemnya. Jadi kita akan langsung proses pembukaan LCD-nya. Nah, di sini saya menggunakan bantuan plastik mika ya. Ini plastik mika bekas touchscreen-nya tablet. Nah, jadi ini kita seset saja guys seperti ini. Kita buat ruang dulu ya, kita buat celah dulu. Setelah itu baru kita masuk ke area bawah LCD. Nah, ini masih kita seset-seset ya. Santai-santai saja guys ketika pelepasannya, walaupun ini LCD-nya sudah rusak. Usahakan jangan sampai retak ya. Jadi biarkan seperti ini saja. Nah, ini udah kelihatan ya, udah ada ruang. Jadi ya langsung kita masukkan saja guys plastik mikanya.
Nah, setelah dia masuk ke bawah LCD, langsung kita seset saja. Nah, ini udah terlepas ya. Ini penampakan LCD-nya, guys. Nah, ini kita lepaskan ya fleksibelnya. Nah, ini penampakan LCD sebelumnya. Oh, ini udah pernah ganti LCD juga ya. Oke, ini penampakan LCD yang lama, guys ya, yang rusak tadi ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Oke, ini untuk area frame-nya. Langsung kita bersihkan ya. Jadi kita bersihkan dulu untuk area frame-nya. Jadi masih ada sisa-sisa lem yang menempel di area frame. Jadi ini kita bersihkan terlebih dahulu, agar ketika pemasangan LCD yang baru nanti itu bisa presisi dan bisa rapat ya, bisa rata dengan frame. Nah, ini agak sedikit sulit guys ya, karena udah pernah ganti LCD sebelumnya, jadi lemnya itu udah kuat ya, jadi agak sedikit keras untuk lem-lemnya. Jadi kita kikis saja. Di sini saya menggunakan pinset ya, bebas tergantung dari sobat aja mau menggunakan media apapun untuk mengikisnya. Nah, ini kita kikis sedikit demi sedikit saja ya. Usahakan rapi dan sebersih mungkin ya, itu kunci utamanya. Oke, langsung kita percepat saja tadi ya. Dan ini setelah kita bersihkan, langsung kita berikan minyak kayu putih ya. Langsung kita sikat-sikat seperti ini. Ini untuk membersihkan sisa-sisa lem yang kita kikis tadi ya. Jadi tadi udah kita kikis dan masih ada sisa-sisa lem yang menempel atau debu-debu yang masih menempel di area frame-nya. Ini kita bersihkan lagi menggunakan sikat ya, dan kita tambahkan tadi minyak kayu putih. Nah, ini kita bersihkan, usahakan bersih guys ya. Bersih serapi mungkin agar ketika pemasangan LCD yang baru tuh bisa presisi. Jadi kalau misalkan nggak presisi itu biasanya faktor ini guys. Ini framenya itu sisa-sisa lem lama nggak kita bersihkan, jadi itu faktornya bisa tidak presisi. Udah dikotor untuk mejanya, saya lap dulu. Nah, setelah kita sikat tadi, terus kita lap lagi menggunakan tisu ya. Ini kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa minyak kayu putihnya dan debu-debunya. Jadi kita bersihkan ya. Nah, ini udah bersih ya. Oke, ini udah saya siapin LCD yang barunya guys. Ini saya dapatkan di angka 230k ya. Dan ini untuk baterai yang biasa. Jadi sebenarnya dia ada baterai yang ori. Hanya saja permintaan dari yang punya itu baterai yang biasa saja. Ini saya dapatkan di angka 70k ya kalau nggak salah. 80k di daerah saya. Ini baterainya itu 80k. Oke, langsung kita eksekusi ya. Jadi kalau misalkan sobat semua mau pakai baterai yang ori ya bagusnya yang ori saja ya. Cuma ini udah saya konfirmasi, tapi yang punya mintanya yang biasa saja. Oke, selanjutnya kita beri lem dulu ya di area frame sebelum pemasangan LCD yang baru. Ini saya menggunakan lem LCD T7000 berwarna hitam. Ini salah satu lem yang saya rekomendasikan. Lem ini dia daya rekatnya itu bagus, dan proses pengeringannya itu juga nggak lama ya, kurang lebih 30 menit itu udah kering. Jadi ini salah satu lem yang saya rekomendasikan untuk sobat pemula semua di rumah ya. Ini kita berikan lem, nggak perlu tebal, yang penting rata ya. Nah, ini kita kelilingin. Nah, ini sebelumnya guys ya, sebelum kita beri lem itu kita tes dulu LCD-nya yang baru ya. Dan ini LCD-nya sebelumnya itu udah saya tes, dan LCD-nya itu berfungsi normal, bagus. Jadi tinggal kita pasangkan saja. Jadi sebelum kita beri lem, kita pasangkan LCD yang baru, jangan langsung kita pasang, kita tes terlebih dahulu. Takutnya namanya produk ya, itu tidak semuanya bagus. Kadang ada produk yang gagal ya. Jadi kita cek terlebih dahulu untuk di sentuhannya atau touchscreen-nya seperti apa ya. Terus untuk kontrasnya, kecerahannya seperti apa. Jadi kita tes terlebih dahulu. Karena kalau udah buka segel itu nggak bisa komplain garansi lagi ya. Jadi kalau untuk LCD itu biasanya dia ada garansi tes. Jadi dia nggak bisa kena lem, segelnya nggak usah rusak. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tes terlebih dahulu sebelum kita pasang. Dan ini udah kita ratakan tadi lemnya ya, itu udah rata untuk lemnya. Jadi langsung kita pasangkan saja LCD yang baru. Namun di sini masih ada segelannya ya. Jadi ini kita lepaskan terlebih dahulu. Karena kalau segelannya nggak kita lepaskan, takutnya nanti di area pinggir kelihatan guys. Kelihatan ada bekas-bekas segelannya ya. Dan apalagi nanti biasanya kalau yang punyanya mau jual,
Siapa tahu nanti handphonenya mau dijual itu kelihatan sama yang pembeli tadi udah ada tanda-tanda udah pernah ganti LCD, itu biasanya nego guys. Itu kalau untuk di daerah saya. Jadi kebanyakan permintaan dari user itu minta presisikan dan jangan ada jejak ya, seperti segel ini kan jejak-jejaknya kalau kita pernah ganti LCD ya. Oke, ini saya bersihkan kembali untuk di touchscreen-nya tadi ya, itu ada sedikit debu di dekat kaca kamera ya. Nah, itu kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, kita presisikan untuk ini plastik pelindung panas ya, anti panas. Jadi langsung kita pasangkan saja guys LCD yang barunya. Nah, ini kita presisikan ya. Jadi ketika pemasangan LCD itu kita presisikan letaknya guys. Dan ini kita pasangkan fleksibel LCD-nya. Nah, setelah kita pasang langsung kita ratakan ya untuk fleksibelnya, kita presisikan. Setelah presisi ya langsung kita pasangkan baterai. Nah, ini baterai yang biasa ya, namun daya tahannya juga ya lumayan sih ya. Selama ini banyak yang ganti baterai ini Prime 7 itu untuk komplain dari user itu jarang daripada yang ori-orian atau ori 99% ya. Kecuali ori yang 100% itu nggak apa-apa, tapi kalau ori 99 itu biasanya lumayan boros guys ya, dibandingkan dengan Prime 7 seperti yang saya gunakan ini. Ini kita coba hidupin handphonenya ya. Nah, ini udah menyala guys, dan ini memang LCD-nya udah fix tadi ya, udah fix normal, jadi langsung kita pasang saja. Nah, setelah semuanya kita pasang, selanjutnya langsung kita pasangkan penutup area mesin ya. Namun tadi ada menempel kamera depan. Nah, jadi kita pasangkan dulu untuk kamera depannya ya, kamera selfie-nya. Setelah itu langsung kita pasangkan kalengan penutup area mesin. Nah, kita presisikan kembali ya. Ini kita rakit kembali, namun tetap kita presisikan guys. Ya, seperti ini ya proses pemasangan LCD ya sama baterai di handphone Oppo A3s. Oke, setelah kalengannya terpasang langsung kita beri baut ya. Kita pasangkan semua baut-bautnya. Ini lumayan banyak loh baut-bautnya guys, jadi kita pasangkan semuanya ya. Jangan sampai mengurangi baut yang ada di handphonenya guys. Oke, tadi saya percepat dan ini udah selesai ya. Baut-bautnya udah kita pasangkan semua. Dan ini handphonenya guys. Nah, ini ya. Wah, ini sensor wajahnya aktif ya. Jadi kalau sensor wajah aktif ini biasanya kalau lihat muka dia langsung otomatis nyala deh ya. Ini saya tes untuk pengetikan, berfungsi dengan baik, dengan normal ya. Jadi udah dipastikan ini fix normal semua. Jadi tinggal kita pasangkan backdoor, namun di sini backdoornya tidak saya pasang terlebih dahulu karena tadi backdoornya sedikit renggang ya. Jadi mau saya lem terlebih dahulu. Jadi ini langsung saya beri karet saja. Ini fungsinya untuk membantu pengepresan ya di LCD yang baru. Jadi untuk membantu pengepresannya menggunakan karet bisa, penjepit LCD juga bisa bebas ya. Oke, ini udah selesai kita beri karet. Kita tunggu sampai kurang lebih 30 menit ya. Dan ini adalah backdoor yang tadi guys. Nah, ini lemnya udah lepas semua ya. Dia bukan lem tapi dia sejenis seperti double tip ya. Namun agak sulit ya pemberian double tip karena udah terbuka sedikit seperti ini. Jadi saya tambahkan lem saja. Di sini saya menggunakan lem LCD yang warna bening ya. Ini T8000. Kenapa saya gunakan warna bening? Kenapa nggak warna hitam? Nah, untuk T8000 ini itu daya rekatnya juga bagus ya, dibandingkan dengan E7000 atau B7000. Jadi T8000 ini bagus walaupun dia warna bening. Ya, kenapa nggak saya pasang hitam? Karena kalau warna hitam kelihatan di area pinggir ya, jadi kelihatan jelek ya. Jadi saya gunakan yang pink saja. Nah, ini kita rapatkan kembali ya. Kita presisikan kembali. Jadi kita tunggu berbarengan dengan LCD yang tadi biar keringnya serempak atau sama-sama kering ya. Jadi langsung kita pasang. Nah, ini ini untuk LCD yang tadi guys ya. Ya biar nggak ribet saya tindih saja. Saya impit saja untuk backdoornya ya. Oke, tinggal kita tunggu kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam. Oke, mantap. Oke guys, ini kurang lebih udah 30 menit ya. Jadi saya rasa ini udah kering.
Dan langsung kita lepaskan saja untuk karet-karetnya guys. Nah ini kita lepaskan dulu ya semua karet-karetnya. Fungsinya tadi kan untuk pengepresan area LCD yang baru ya. Jadi setelah press langsung kita lepaskan saja semua karet-karetnya seperti ini. Ya ini udah kita lepaskan ya. Jadi ini sebagai satu masukan buat sobat semua di rumah. Jadi untuk penggantian LCD ini tergolong gampang ya. Apalagi penggantian baterai itu tergolong mudah ya, namun tetap hati-hati. Nah ini kita pasangkan backdoornya kembali ya. Namun kita presisikan hati-hati ketika penekanan guys. Karena kalau tekanannya terlalu kuat takutnya merusak area LCD yang baru ya. Dan ini kita pasangkan kembali slot SIM-nya, dan di sini ada kartu SIM sama memori ya. Jadi kita pasangkan dulu untuk kartu dan memorinya. Nah ini kita pasang terlebih dahulu ya. Kita tes. Oh ini gagal ya karena kartu SIM-nya belum terbaca guys. Jadi kayak tunggu sampai terbaca. Oke sudah terbaca ya. Oke langsung kita tes untuk sentuhan touchscreen-nya. Tadi udah kita tes ya normal, namun ini kita tes lagi tadi ya. Waktu dia mau disentuh ya. Dan ini saya copot untuk segelan di LCD-nya guys. Wah ini masih ada sisa-sisa lem yang meluber ke area pinggiran ya. Jadi ini akan kita bersihkan terlebih dahulu guys. Nah di sini saya menggunakan minyak kayu putih untuk membersihkan area LCD ya. Nah untuk area LCD itu usahakan hindari penggunaan thinner. Jadi menggunakan minyak kayu putih seperti ini saja guys. Jadi ini kita bersihkan sampai betul-betul bersih ya, sampai sisa-sisa lemnya di area pinggir itu hilang atau nggak kelihatan lagi, karena nggak rapi ya. Ketika kita serahkan ke yang punya itu rapi, dan yang punya pun pasti senang ya. Itu salah satu ajang buat kita untuk promosi ya. Jadi kalau kita servisan rapi, kita akan naik daun dengan sendirinya guys. Dan orang yang servis ke kita otomatis akan berbicara kepada kerabat-kerabatnya, keluarga-keluarganya kalau dia servis di tempat kita. Itu otomatis menaikkan rating tempat servis kita guys. Rating ya bahasa kerennya ya. Oke ini adalah LCD dan baterai yang lama ya. Baterai yang lama tadi itu udah bengkak. Jadi ini untuk bukti dan kita serahkan ke yang punya kalau inilah yang kita ganti ya. Nah, ini baterainya yang lama ya. Kenapa saya berikan ke yang punya? Agar yang punya pun tahu, jadi betul-betul kita ganti ya. Dan ini LCD-nya guys. Nah, LCD-nya udah retak parah ya. Jadi ya seperti ini proses penggantian LCD dan baterai di Oppo A3s ya. Sebenarnya ini udah banyak ya saya buatkan tutorial. Jadi ini udah fix, mantap. Jangan lupa terus support channel ini ya, supaya bisa memberikan ilmu-ilmu bermanfaat untuk sobat semua. Bye bye. Wah ini penampakan handphonenya guys. Oke saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.